Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok nomor absen 789 yang terdiri dari Mas Fatwa Zaki Mubarok, Mas Fajar Rizky Mubarok, dan saya sendiri, Gilang Saputra. Yang pertama kami akan mempresentasikan medan magnet. Yang kedua adalah energi listrik. Oke, lanjut. Jadi yang pertama, sejarah penemuan medan magnet. Jadi sejarahnya yaitu waktu dulu ada seorang pengembala tua dari kereta yang bernama Magnes. Menurut legenda yang beredar bahwa ia menemukan magnet ketika sedang mengembalakan domanya di daerah Yunani Utara yang disebut Magnesia sekitar 4000 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba pada sepatu yang ia gunakan dan ujung logam tepatnya nempel kuat pada batu hitam besar di mana ia sedang berdiri. Untuk mencari sumber bagaimana batu tersebut dapat menarik kuat paku dan ujung logam pada tempatnya. Jadi ia menggali sampai ke dalam, menemukan lodestone, yaitu partikel magnetik yang mengecil. Oke, lanjut. Definisi medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Magnet mempunyai dua kutub. Yang pertama kutub utara yang bertandakan plus dan kutub negatif atau selatan. Lanjut. Jadi dalam medan magnet sendiri terdapat satuan, yaitu yang pertama satuan Gauss adalah suatu medan magnet B dan ekuivalen dengan Kesu atau sentimeter persegi. Yang kedua adalah Oersted atau dengan simbol B. Definisinya adalah satuan medan termagnetisasi. Dan ini ada sedikit catatan kalau 1 Tesla sama dengan 104 Gauss dan 1 ampere per meter sama dengan 4 V kali 30 min 3 Oersted. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh Mas Fajar Rizky Mubarok. Nah, di sini ada video animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Animasi tentang medan magnet. Ini, saya akan membahas tentang medan magnet. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet. Magnet batang. Magnet batang itu ada kutub utara dengan selatan yang berbentuk dengan seperti batang atau tegak lurus bisa. Nah, di sini ada magnet U yang berbentuk dengan U. Nah, yang ini yaitu kutub selatan, utara. Nah, di sini ada magnet dengan dua kutub tidak sejenis, yaitu berlawanan. Kutub utara, selatan bertemu. Dan di sini magnet dengan kutub sejenis, yaitu sama, U dengan U. Magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu di wilayah tersebut. Daerah di sekitar magnet disebut dengan medan magnet atau induksi magnet. Untuk menentukan arah dari medan magnet atau induksi magnet yaitu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari kita itu menunjukkan arah kuat arus dan 4 jari kita lainnya yaitu menunjukkan arah dari induksi magnet atau medan magnet. Induksi magnet yang pertama terjadi pada kawat lurus panjang berarus. Rumus mencari induksi magnet pada kawat lurus yaitu B sama dengan U0I per 2PR, atau apabila
apabila dia mempunyai jumlah lingkar yaitu B sama dengan mu 0 I kali N per 2 BR. R adalah jarak titik ke kawat atau ada yang menyimbolkan dengan simbol A kecil. Contoh soal yaitu dua kawat lurus berarus, kawat A dan kawat B. Untuk kawat A, kuat arus menuju ke atas, sedangkan titik P berada di sebelah kanan, sehingga arah dari medan magnet itu adalah masuk ke dalam bidang. Untuk kawat B, yaitu kuat arus menuju ke atas dan titik P berada di sebelah kiri kawat, sehingga arah dari medan magnet itu adalah keluar bidang. Selanjutnya, medan magnet terjadi pada kawat melingkar, yaitu cara mencari. Di sini ada daftar pustaka. Yang pertama dari Bobo Grid. Yang kedua YouTube. Yang ketiga dari Brandly. Yang keempat dari Wikipedia. Ya, nama saya Fatwa Zaki Mubarok. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi energi listrik. Yang pertama dari sejarah energi listrik. Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales antara 640 sampai 546 Masehi oleh seorang cendekiawan dari Yunani. Penggosok elektron atau dalam bahasa Yunaninya yaitu adalah batu amber dengan kayu wol, sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat bahkan menempel biasa dilakukan oleh beliau. Namun Thales belum mengetahui kenapa demikian. Selanjutnya diteruskan penelitian tentang gaya gerak. Penelitian tentang gaya gerak dari batu amber tersebut oleh seorang peneliti berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert pada tahun 1733 yang menyebut peristiwa Thales di atas adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani elektron atau batu amber. Selanjutnya Charles Dupuy pada tahun 1739 berkebangsaan Prancis mengetahui bahwa elektrik itu terdiri dari negatif dan positif. Lanjut ke definisi dari energi listrik. Energi listrik yaitu merupakan energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu pengantar. Energi listrik merupakan suatu energi yang terdapat pada aliran listrik pada suatu benda. Lanjut ke satuan energi listrik. Satuan energi listrik adalah joule, biasa dilambangkan dengan huruf J, sedangkan satuan daya listrik adalah watt. Energi listrik ini disimbolkan dengan huruf W. Mohon maaf. Energi listrik disimbolkan dengan huruf W, sedangkan satuannya adalah joule. Sedangkan daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang mengalir setiap waktu. Daya listrik ini disimbolkan dengan W, sedangkan satuannya adalah watt. Karena perbandingan energi listrik dan waktu selama energi listrik itu mengalir, energi listrik dan daya listrik ini saling berhubungan. Oleh karena itu bisa didapatkan dengan rumus W sama dengan P kali T. P yaitu daya listrik kali T adalah waktu. Lanjut ke videonya adalah penjelasan tentang terbentuknya energi listrik atau adanya energi listrik. Ya, lanjut kita menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Lah, kok nggak bisa jalan ya? Padahal baru sebentar aku mainannya. Kenapa ya? Kira-kira kok tidak bisa jalan lagi? Coba aku tanya kakek siapa tahu kakek bisa menjawab pertanyaanku ini.
Kakek, coba lihat ini kek. Aku tadi sedang main mobil remote control. Tahu-tahu mobilnya keluar asap dan mengeluarkan arus listrik. Wah, aku kaget kek. Terus mobilnya sudah tidak bisa jalan lagi. Bagaimana ya kek ini? Apa mungkin mobil mainan ini bensinnya habis ya kek? Kok tidak bisa jalan lagi? Terus tadi keluar asapnya seperti mau meletus. Mobil itu tidak menggunakan bensin, tapi mobil itu menggunakan baterai untuk menjalankan dinamo. Baterai menghasilkan listrik sehingga dapat menggerakkan dinamo motor yang ada di dalam mobil mainan itu. Kamu tahu tidak siapa penemu listrik pertama kali dulu? Kakek akan menjelaskan mengenai penemu listrik pertama kali yang sekarang disebut bapak listrik. Nah, silahkan kamu lihat video berikut ini ya rakyat. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Contohnya di pusat pembangkit listrik tenaga air, pusat pembangkit listrik tenaga bayu, dan masih banyak lagi. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tekanan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu tersebut, listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Apakah kalian tahu manfaat dari energi listrik? Nah, energi listrik mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Contohnya, ketika kalian ingin menonton televisi, ketika kalian ingin menghidupkan radio, kalian memerlukan energi listrik untuk menghidupkan benda-benda itu. Ketika malam hari, di rumah kalian pastinya sangat gelap apabila tidak ada listrik. Nah, alat bantu untuk menerangi rumah kalian adalah lampu. Lampu juga memerlukan aliran listrik agar lampu tersebut dapat menyala. Nah, ketika kalian kepanasan, kalian memerlukan kipas angin agar udara yang ada di sekitar kalian menjadi terasa dingin. Kipas angin juga memerlukan aliran listrik agar kipasnya dapat berputar sehingga udara yang ada di sekitar kalian dapat menjadi dingin. Nah, listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya, tetapi kalian juga harus berhati-hati ketika menggunakan listrik ya. Nah, teman-teman semua, sumber energi listrik yang biasanya dipakai di rumah adalah energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Kemudian bisa juga dari panel surya. Nah, bila sumber listrik di mainan atau remote control biasanya menggunakan sumber energi listrik dari baterai. Bisa juga sumber energi listrik dari aki. Oh, jadi begitu ya kek. Terima kasih ya kek sudah memperlihatkan aku video tentang listrik. Aku jadi paham mengenai listrik. Nah kek, tapi aku masih mau minta tolong kepada kakek. Tolong dong kek, perbaiki mainanku. Aku kan masih ingin mainan lagi. Tolong ya kek. Ya, tolong ya kek. Achilles and his gold, Hercules and
Ya, jadi videonya seperti itu ya. Ya, lanjut ke soal dan solusi. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah yang sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Pembahasan. Diketahui volt sama dengan 12 volt. Arus sama dengan 750 mA. Dijadikan ampere maka menjadi 0,75 ampere. Watt sama dengan volt kali arus kali waktu. Watt sama dengan 12 kali 0,75 kali 60. Watt sama dengan 540 joule. Ya, jadi seperti itu ya. Rumusnya yaitu W sama dengan V kali I kali T. Kalau bacanya itu Watt sama dengan volt kali arus kali waktu. Ya, lanjut ke permasalahan. Jadi di sini ada masalah ya, terkendalanya 433 desa belum teraliri arus listrik. Jadi masalahnya itu mungkin ini di desa pelosok ya, sehingga belum teraliri arus listrik. Solusinya adalah dengan kemampuan masing-masing desa tersebut. Bisa dengan menggunakan tenaga surya, mikrohidro, pikohidro, ataupun biomasa sebagai pembangkit listrik di wilayah tersebut. Jadi jika mungkin ada faktor ya di desa tersebut, mungkin ada faktor desanya itu mungkin terpelosok sehingga sulit untuk dijangkau ya, itu kita bisa menggunakan tenaga surya. Ya, mungkin pembahasannya sudah selesai di sini dulu ya, tentang energi listrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini daftar pustaka. Barangkali ada yang butuh referensi dari daftar pustaka tersebut. Terima kasih.